Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 Paralel D. Di sini kami akan memaparkan tugas besar penelitian operasional 2 yang telah kami kerjakan dengan sungguh-sungguh dengan judul optimalisasi rute penjemputan sampah melalui layanan ban keliling pada Bank Sampah Induk Surabaya di Kota Surabaya menggunakan metode analisis rute jaringan dan software POMQM. Di sini perkenalkan dengan saya sendiri, Kadek Dian Dwi Suryani dengan NPM 240320102204. Saya Aranda Rahmatullah dengan NPM 24032010192. Saya Anissa Adina Salma, nomor NPM 240 320 10 216. Yang pertama adalah latar belakang. Penelitian operasional merupakan penerapan metode ilmiah berbasis matematika untuk membantu pengambilan keputusan yang optimal dalam suatu sistem. Pada layanan bank keliling, Bank Sampah Induk Surabaya masih terdapat kendala operasional berupa ketidakefisienan rute penjemputan sampah, waktu tempuh yang kurang optimal, serta distribusi armada yang belum seimbang sehingga berpotensi meningkatkan biaya operasional. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakan metode shortest route, minimum spanning tree, dan maximal flow yang mampu menganalisis jaringan berdasarkan jarak, keterhubungan antar titik, dan kapasitas aliran. Selanjutnya ada rumusan masalah. Pada penelitian ini, rumusan masalahnya bagaimana penerapan analisis jaringan melalui metode shortest route atau rute terpendek, minimum spanning tree atau pohon merentang, dan maksimal flow atau aliran maksimum. Dapat digunakan untuk mengoptimalkan penentuan rute penjemputan sampah serta distribusi armada bank keling sehingga tercapai efisiensi operasional dengan biaya yang minimal. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama ada menganalisis penerapan metode shortest route, minimum spanning tree, dan maximal flow dalam menentukan solusi awal pembagian rute dan armada pada layanan bank keliling pada Bank Sampah Induk Surabaya. Yang kedua, menentukan tingkat efisiensi dari hasil alokasi rute dan armada yang diperoleh dari masing-masing metode untuk mengidentifikasi metode yang paling optimal. Yang ketiga, menentukan kombinasi rute penjemputan sampah dan distribusi armada yang paling efisien dengan biaya operasional seminimal mungkin berdasarkan hasil analisis dari ketiga metode tersebut. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan analisis penerapan metode shortest route, minimum spanning tree, dan maximal flow dalam pembagian rute penjemputan dan distribusi armada pada pelayanan bank keliling. Yang kedua, memberikan perbandingan tingkat efisiensi dari hasil alokasi rute dan armada berdasarkan metode shortest route, minimum spanning tree, dan maximal flow. Yang ketiga, menentukan kombinasi rute penjemputan dan distribusi armada yang paling optimal dengan biaya operasional minimum berdasarkan hasil analisis ketiga metode. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, analisis dalam penelitian ini dibatasi pada penerapan metode shortest route, minimum spanning tree, dan maksimal flow dalam pembagian rute penjemputan dan distribusi armada. Yang kedua, perbandingan efisiensi hanya dilakukan berdasarkan alokasi rute dan armada dari ketiga metode tersebut tanpa mempertimbangkan metode optimasi lainnya. Yang ketiga, menentukan kombinasi rute dan distribusi armada difokuskan pada minimasi biaya operasional tanpa mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi lalu lintas real time atau perubahan operasional di lapangan. Yang selanjutnya asumsi-asumsi. Yang pertama, data jarak, waktu tempuh, serta hubungan antar titik penjemputan dianggap tetap akurat sehingga penerapan metode dapat dilakukan secara valid. Yang kedua, kondisi operasional layanan pengeliling termasuk jumlah titik penjemputan, kapasitas armada, dan volume sampah dianggap tidak berubah selama proses analisis dan perbandingan efisiensi antar metode. Yang ketiga, sistem distribusi diasumsikan berjalan dalam kondisi normal tanpa ada gangguan eksternal sehingga hasil optimasi rute dan alokasi armada mencerminkan kondisi ideal untuk mencapai biaya operasional minimum. Baik, selanjutnya terdapat pada bab 2, yaitu tujuan pustaka, di mana yang pertama terdapat penelitian operasional. Penelitian operasional merupakan metode ilmiah yang menggunakan pendekatan matematis dan analisis kuantitatif untuk membantu menyelesaikan permasalahan serta menghasilkan keputusan yang optimal. Yang kedua, analisis rute jaringan. Analisis rute jaringan merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar titik dalam satu jaringan yang terdiri dari simpul atau node dan jalur penghubung atau edge. Baik, selanjutnya yang ketiga, yaitu metode analisis rute jaringan. Metode analisis rute jaringan merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan distribusi dan transportasi yang melibatkan hubungan antara titik dalam suatu jaringan. Jenis metode ada tiga, yaitu shortest route, minimum spanning tree, dan maximal flow. Yang keempat, optimalisasi rute penjemputan sampah. Optimasi rute penjemputan sampah merupakan upaya menentukan jalur pengangkutan yang paling efisien dengan mempertimbangkan jarak, waktu tempuh, dan penggunaan armada. Yang kelima, sistem bank sampah. Sistem bank sampah merupakan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang menerapkan konsep menabung sampah yang memiliki nilai ekonomi. Yang keenam, metode distribusi dan transportasi sampah. Metode distribusi dan transportasi sampah menggambarkan proses pengumpulan dan pengangkutan sampah dari titik penjemputan menuju lokasi pengolahan atau bank sampah. Yang ketujuh, layanan bangkling atau bank sampah keliling. Layanan bangkling atau bank sampah keliling merupakan inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dikembangkan untuk mempermudah akses layanan bagi nasabah bank sampah.
Yang kedelapan, software POPQM. POPQM merupakan perangkat lunak berbasis komputer yang banyak digunakan dalam bidang manajemen operasional, riset operasi, dan teknik industri untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan kuantitatif secara efektif dan efisien. Dan yang kesembilan yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, kondisi geografis, dan sistem pengelolaan yang diterapkan. Penelitian dilakukan oleh EK, serta terdapat yang ke-10 yaitu peran analisis jaringan dalam industri. Analisis jaringan merupakan salah satu metode penting dalam dunia industri yang digunakan untuk membantu proses perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan secara optimal dan sistematis. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Bank Sampah Keliling Induk Surabaya berlokasi di Jalan Raya Menur nomor 31A, Manyar, Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 4 Mei 2026 pada pukul 13.30 hingga 14.10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Layanan Bank Sampah Keliling Induk Surabaya menyediakan layanan penjemputan sampah di berbagai wilayah kota Surabaya. Untuk objek penelitiannya, yang dianalisis meliputi jarak antar titik layanan, jarak penghubung antar lokasi, kapasitas jaringan, serta pemilihan rute optimal menggunakan metode slot, minimum spanning tree, dan maksimal flow. Selanjutnya ada identifikasi variabel. Untuk variabel terikatnya, total jarak rute penjemputan, total cost jaringan, dan kapasitas aliran maksimum yang dihasilkan dari analisis jaringan. Untuk variabel bebasnya, data node asal, data node tujuan, data jarak antar node, bobot setiap jalur, jumlah jalur penghubung dalam jaringan, serta kapasitas masing-masing jalur. Di sini terdapat flowchart yang kami gunakan untuk penelitian ini. Untuk pengumpulan data, ada data node titik asal rute penjemputan sampah, data node titik penjemputan sampah, data jarak antar titik penjemputan, data waktu tempuh antar lokasi, data volume sampah setiap titik, data kapasitas armada sampah keliling, data biaya operasional. Untuk pengolahan data menggunakan metode sorter slot, metode minimum spanning tree, dan metode maximal flow dengan menggunakan software POPGM. Baik, setelah melakukan pengamatan di Bank Induk Surabaya, di sini kami melakukan pengumpulan data. Di sini kami ada 4 pengumpulan data. Yang pertama ada data node asal rute perjalanan. Di sini kami menggunakan 16 lokasi, yaitu Mulyorejo, Node A, Gubeng B, Tambak Sari C, Kenjeran D, Rungkut E, Gunung Anyar F, Wonocolo G, Gayungan H, Karah I, Duku Pakis C, Tandes K, Sukolilo L, Tegal Sari M, Sawahan N, Lakar Santri O, dan Benowo P sebagai titik tujuan akhir. Kemudian untuk pengumpulan data yang kedua, ada data bobot tiap jalur rute distribusi, di mana untuk rute awal Mulyorejo, rute akhirnya Gubeng dengan node A, B, Mulyorejo Tambak Sari, A sampai C, Gubeng Kenjeran, B, D, Gubeng Rungkut, B, E, Gubeng Gunung Anyar, B, F, Tambak Sari Wonocolo, C, G, Tambak Sari Gayungan, C, H, Tambak Sari Karah, C, I, Kenjeran Duku Pakis, D, J, Rungkut Duku Pakis, E, J, Gunung Anyar Duku Pakis, F, J, Wonocolo Sukolila, G, L, Gayungan Sukolilo, H, L, Karah Sukolilo, I, L, Duku Pakis Tandes JK, Duku Pakis Tegal Sari JM, Duku Pakis Sawahan JN, Tandes Tegal Sari KM, Tandes Sawahan KN, Tandes Lakar Santri KO, Sukolilo Tandes LK, Sukolilo Lakar Santri LO, Tegal Sari Benowo MP, Sawahan Benowo NP, dan Lakar Santri Benowo OP. Kemudian untuk pengumpulan data yang ketiga, ini ada data bobot tiap jalur rute distribusi, yang dimana untuk data bobot tiap jalur rute distribusi ini kami menambahkan jarak dari data pengumpulan kedua, yang dimana untuk Rungkut Duku Pakis jaraknya 6 km, Gunung Anyar Duku Pakis 7 km, Wonocolo Sukolilo 5 km, Gayungan Sukolilo 4 km, Karah Sukolilo 6 km, Duku Pakis Tandes 9 km, Duku Pakis Tegalsari 5 km, Duku Pakis Sawahan 4 km, Tandes Tegalsari 3 km, Tandes Sawahan 4 km, Tandes Lakar Santri 8 km, Sukolilo Tandes 10 km, Sukolilo Lakar Santri 12 km, Tegalsari Benowo 6 km, Sawahan Benowo 5 km, Lakar Santri Benowo 4 km, Mulyorejo Gubong 4 km, Mulyorejo Tambak Sari 5 km, Gubeng Kenjeran 7 km, Gubeng Rungkut 10 km, Gubeng Gunung Anyar 12 km, Tambak Sari Wonocolo 9 km, Tambak Sari Gayungan 11 km, Tambak Sari Karah 13 km, dan yang terakhir Kenjeran Duku Pakis 8 km. Kemudian untuk pengumpulan data yang keempat, di sini kami mendapatkan data jalur rute distribusinya. Bisa dilihat ini untuk perjalanan dari node A sampai P dengan bobotnya masing-masing.
Nah, selanjutnya di sini ada pengolahan data yang di mana layanan bangkeling itu dioperasikan oleh Bank Sampah Induk Surabaya yang melakukan penjemputan sampah dari berbagai wilayah di kota Surabaya. Jadi, setiap lokasi layanan ini itu memiliki hubungan jalur dengan jarak yang berbeda sehingga diperlukan analisis untuk menentukan pola distribusi yang lebih efisien. Pada penelitian yang kami lakukan ini, kami menggunakan metode shortest route untuk mencari jalur penjemputan dengan jarak yang minimum. Kemudian kami menggunakan metode minimum spanning tree untuk membentuk jaringan yang menghubungkan seluruh titik dengan total jarak yang minimum. Serta untuk metode yang terakhir kami menggunakan metode maximal flow untuk mengetahui kapasitas aliran maksimum yang dapat ditampung. Baik, selanjutnya di sini kita akan masuki perhitungan manual. Yang pertama ada shortest route, di mana layanan bangkeling sampah ini sendiri itu kan melakukan penjemputan sampah dari wilayah Mulyorejo menuju Benowo melalui beberapa titik. Nah, setiap jalur ini tuh memiliki jarak tempuh yang berbeda, sehingga diperlukan pemilihan rute yang efisien untuk mengurangi waktu perjalanan dan juga biaya operasional. Nah, untuk menentukan jalur penjemputan ini, digunakanlah metode shortest route, yang dimana dapat kita lihat di sebelah sini, kami sudah melakukan perhitungan manual. Kita dapatkan bahwa untuk hasil perhitungan shortest route ini, yang jaraknya paling pendek itu kami dapatkan untuk rute A, B, D, C, N, P dengan bobotnya itu 28, di mana itu total dari rute A ke B4, B ke D7, D ke J8, J ke N4, dan juga N ke P5 dengan total 28 yang dimana dari seluruh alternatif yang kami hitung menunjukkan bahwa rute ini merupakan rute shortest route. Selanjutnya di sini ada perhitungan manual untuk minimum spending tree, yang dimana layanan bank keliling ini melayani 16 wilayah yang saling terhubung. Nah, untuk pengelolanya ini, itu ingin membentuk jaringan yang menghubungkan seluruh wilayah dengan total jaraknya itu yang paling minimum tanpa jalur yang berulang. Jadi, di sini kita menentukan kombinasi jalur yang dipilih menggunakan metode minimum spending tree. Dapat dilihat di sebelah kanan, ini adalah grafik atau graf yang telah kami dapatkan setelah melakukan perhitungan manual. Jadi, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan minimum spending tree ini, diperoleh jaringan rute penjemputan dengan total jarak minimum. Yang jalur yang terpilih itu meliputi Mulyorejo Gubeng 4 km, Mulyorejo Tambak Sari 5 km, Gubeng Kenjeran 7 km, Kenjeran Duku Pakis 8 km, Rungkut Duku Pakis 6 km, Gunung Anyar Duku Pakis 7 km, Tambak Sari Wonocolo 9 km, Wonocolo Sukolilo 5 km, Gayungan Sukolilo 4 km, Karang Sukolilo 6 km, Duku Pakis Sawahan 4 km, Tandes Sawahan 4 km, Tandes Tegal Sari 3 km, Sawahan Benowo 5 km, dan terakhir adalah Karsantri Benowo 4 km. Yang dimana berdasarkan jalur yang kami pilih dengan metode ini menghasilkan total bobot jaringan sebesar 81 km yang menunjukkan bahwa total bobot ini tuh merupakan total jarak yang minimum. Untuk perhitungan manual yang terakhir yaitu maximal flow, di mana ini kami akan menentukan dari dalam satu periode operasional ini, setiap jalur distribusi memiliki kapasitas tertentu. Jadi kami ini harus menentukan nilai aliran maksimum yang dapat dialirkan dari Mulyorejo hingga Benowo. Yang dimana berdasarkan hasil perhitungannya diperoleh nilai aliran maksimum dari node A ke node P sebesar 9 satuan aliran. Nilai ini menunjukkan bahwa kapasitas maksimum yang dapat dialirkan dengan mempertimbangkan batas kapasitas pada setiap jalur membentuk melalui jalur A, B, D, J, K, N, yang terakhir baru ke P. Yang mana hasil ini menunjukkan bahwa jaringan distribusi bangkeling ini mampu mengakomodasikan aliran penjemputan hingga mencapai kapasitas maksimum sebesar 9 satuan aliran. Selanjutnya di sini kami menggunakan software POMQM, yang dimana ini merupakan hasil output perhitungan software POMQM metode shortest route. Dapat kita lihat bahwa untuk output dari POMQM itu kami dapatkan 28, yang dimana ini sesuai dengan perhitungan manual yang telah kami lakukan sama-sama, yaitu shortest route yang 28. Jadi jalur terpendek pada jaringan Bank Sampah Induk Surabaya ini melewati node 1 ke node 2 melalui branch A dengan jarak 4, kemudian node 2 ke node 4 melalui branch C dengan jarak 7, node 4 ke node 10 branch I dengan jarak 8, node 10 ke node 14 melalui branch Q dengan jarak 4, serta melewati node 14 ke node 16 melalui branch X dengan jarak 5. Sehingga didapatkan totalnya itu 28, yang dimana ini sesuai dengan perhitungan manual kami sehingga mencapai tujuan dengan jarak minimumnya. Selanjutnya di sini ada perhitungan dari minimum spending tree. Di sini bisa kita lihat juga bahwa output dari POMQM itu sudah sesuai dengan manual perhitungan yang telah kami lakukan. Jadi berdasarkan hasil perhitungan menggunakan software, diperoleh jaringan yang menghubungkan seluruh node dengan total cost minimum itu sebesar 81 km. Jaringan ini terbentuk dari 15 cabang yang terpilih yang menghubungkan dari node 1 hingga node 16 tanpa membentuk siklus. Pemilihan cabang ini juga dilakukan berdasarkan nilai kos yang paling kecil. Dan untuk perhitungan ini sudah sesuai dengan perhitungan manual kami sehingga didapatkan bahwa nilai untuk metode minimum spending tree ini sebesar 81.
Selanjutnya yang terakhir yaitu perhitungan maksimal flow. Jadi berdasarkan hasil perhitungan software, diperoleh aliran maksimum sebesar 9 unit dari Mulyorejo menuju Benowo. Jadi nilai ini diperoleh dari dua iterasi yang dipilih berdasarkan kapasitas minimum yang tersedia. Di sini bisa kita lihat pada software outputnya. Untuk iterasi pertama itu dialirkan sebesar 5 unit, kemudian untuk iterasi kedua itu dialirkan sebesar 4 unit, sehingga total aliran kumulatifnya itu mencapai 9 unit, yang dimana hasil ini menunjukkan bahwa jaringan distribusi layanan bangkeling memiliki kapasitas maksimum sebesar 9 unit. Setelah melakukan perhitungan manual dan juga perhitungan melalui software, di sini kami mendapatkan analisis pembahasan dan juga rekomendasi. Untuk analisis pembahasan sendiri, jadi analisis jaringan ini digunakan untuk mengoptimalkan rute penjemputan sampah pada layanan bank keliling ini. Jadi minimum spending tree kami menggunakan 3 metode, yaitu minimum spending tree, maximal flow dengan bantuan Spomky Air, serta ada maximal flow. Nah, ketiga metode ini diterapkan untuk menentukan rute terpendek, membentuk jaringan dengan total jarak minimum, serta mengetahui kapasitas aliran maksimum. Untuk analisis pembahasan yang kedua, yaitu hasil analisis ini menunjukkan bahwa metode shortest route itu menghasilkan rute terpendek dengan total jarak 28 km, minimum spending tree menghasilkan jaringan dengan total cost minimum sebesar 81, dan yang terakhir maximal flow itu menghasilkan aliran maksimum sebesar 9 unit dari node awal hingga node akhir. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap metode memberikan solusi yang berbeda. Untuk paragraf ketiga, yaitu secara keseluruhan, metode shortest route cocok digunakan untuk menentukan rute operasional harian, metode minimum spending tree untuk perencanaan jaringan layanan, dan juga untuk maximum flow itu untuk mengevaluasi kapasitas pelayanan maksimum. Penerapan ketiga metode ini juga membantu kita untuk meningkatkan efisiensi rute penjemputan, meminimalkan biaya operasional, dan juga mendukung pengelolaan layanan bangkeling yang lebih efektif. Selanjutnya ada rekomendasi. Di sini kami ada 3 rekomendasi, yaitu pemanfaatan rute terpendek secara konsisten, optimalisasi jaringan layanan, dan juga penyesuaian kapasitas operasional. Untuk rutenya dari Mulyorejo, kemudian ke Gubeng, ke Genceran, ke Duku Pakis, ke Sawahan, lalu ke Benowo dengan jarak 28. Kemudian untuk optimalisasi jaringan layanan, ini berdasarkan dari hasil yang telah kami dapatkan, dengan total cost minimum sebesar 81 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan pengelolaan jaringan layanan. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian kapasitas operasional. Jadi, berdasarkan hasil maksimal flow tadi, dapat didapatkan bahwa kapasitas maksimalnya itu 9 unit, yang dimana ini juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengaturan armada dan juga jadwal operasional agar pelayanan berjalan secara optimal. Baik, terakhir pada bab 5 yaitu terdapat kesimpulan yang di mana metode source root, minimum spanning tree, dan maximal flow dapat diterapkan untuk membantu menentukan solusi awal dalam pembagian rute dan armada pada layanan bangkling Bank Sampah Industri Surabaya. Hasil metode source root menunjukkan jalur pendek dari node 1 menuju node 16 melalui node 1, 2, 4, 10, 14, dan 16 dengan total jarak yaitu 28 km. Metode minimum spanning tree menghasilkan jaringan yang menghubungkan seluruh node dengan total cost minimum sebesar 81, sedangkan metode maximal flow menghasilkan kapasitas aliran maksimum yaitu sebesar 9 unit. Yang kedua, berdasarkan hasil yang diperoleh, masing-masing metode memiliki fungsi optimasi yang berbeda. Metode source root lebih efektif untuk menentukan rute penjemputan dengan jarak minimum. Metode minimum spanning tree lebih efektif dalam membentuk jaringan yang menghubungkan seluruh titik layanan dengan biaya minimum. Sedangkan metode maximal flow digunakan untuk mengetahui kapasitas maksimum yang dapat ditampung oleh jaringan. Dan yang ketiga, kombinasi rute dan armada yang paling efisien diperoleh dengan menggunakan rute hasil metode source root sebagai jalur operasional utama didukung oleh struktur jaringan hasil minimum spanning tree dan kapasitas pelayanan berdasarkan hasil maksimal flow. Kombinasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar perencanaan operasional layanan bangkling agar lebih efisien dalam penggunaan jarak tempuh, jaringan pelayanan, dan kapasitas armada. Baik, yang terakhir yaitu terdapat saran. Yang pertama, rute hasil metode source road dapat dijadikan sebagai alternatif utama dalam kegiatan penjemputan sampah karena menghasilkan jarak tempuh minimum dibandingkan jalur lainnya. Yang kedua, hasil jaringan dari metode minimum spanning tree dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengembangan wilayah layanan agar seluruh titik tetap terhubung dengan biaya minimum. Dan yang ketiga, sebaiknya ditambahkan faktor lain seperti kondisi lalu lintas, waktu tempuh, kapasitas kendaraan, dan biaya operasional aktual sehingga hasil analisis yang diperoleh lebih mendekati kondisi nyata di lapangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 13. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah perbuatan. Kami akhiri, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.